Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Farel Fauzi dan nama dua rekan saya adalah Iman Wahyudin dan Nur Muhammad Fahmi Ariel Rizkiansyah. Tema dari yang akan saya presentasikan kali ini adalah hubungan industrial. Pertama, pengertian. Yang pertama adalah pengertian hubungan kinerja. Hubungan kinerja adalah hubungan yang terjalin antara penerima kerja dan pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja baik untuk waktu tertentu maupun tidak tertentu yang mengandung adanya unsur pekerjaan upah dan hubungan di bawah perintah. Jadi, jika tidak ada unsur-unsur berikut ini, itu bukan hubungan kerja. Yang kedua, ada hubungan industrial. Hubungan industrial ada suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi, barang dan jasa, yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Di sini ada 3 unsur yang tadi untuk hubungan industrial. Ada pemerintah, pengusaha, pekerja. Ini ketiganya saling keterkaitan. 3 unsur tersebut mempunyai peranan masing-masing. Yang pemerintah adalah regulator, fasilitator, pengawasan, dan penindakan. Pengusaha adalah investor, cipta kemitraan, perluas lapangan kerja, dan ketenaga kerjaan. Nah, yang pekerja adalah operator, jaga ketertiban, salurkan aspirasi, dan ikut majukan perusahaan. 3. Pengertian hubungan industrial Pancasila. Hubungan industrial Pancasila adalah suatu sistem hubungan yang terjalin antara para pelaku proses produksi barang dan jasa atau pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang tadi, yang didasari atas nilai-nilai dari sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan hubungan industrial. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum itu mengemban cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini menurut alinea keempat dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khusus ini terwujudnya ketenangan kerja dan kemajuan berusaha. Ini berdasarkan industrial harmony dan economy development. Sedangkan pengertian kerja dan kemauan berusaha adalah kondisi harmonis dan dinamis dalam hubungan kerja yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya atau terpenuhinya hak semua pihak. Yang kedua, bila timbul perselisihan dengan diselesaikan dengan baik melalui musyawarah dan mufakat. Yang ketiga, mogok dan penutupan atau lockout dihindari semaksimal mungkin dan hanya dipergunakan sebagai upaya terakhir. Lalu ada sikap sosial dan sikap mental. A. Sikap sosial hubungan internasional. Sikap sosial hubungan industrial. Ini untuk mewujudkan hubungan yang dicita-citakan dalam hubungan industrial, diperlukan sikap sosial yang mencerminkan persatuan dan kesatuan nasional. Diperlukan pula sikap gotong royong, toleransi, tenggang rasa, terbuka, saling tolong-menolong, serta mampu mengendalikan diri. B. Sikap mental. Dalam mewujudkan hubungan industrial diperlukan sikap mental. Para pihak di dalam proses produksi, pekerja, pengusaha, dan pemerintah sebagai teman dalam proses produksi harus saling menghormati, memahami hak dan kewajibannya di dalam keseluruhan proses produksi. Lalu ada para pihak dituntut sikap mental sebagai berikut. Yang pertama,
Pekerja didorong agar tumbuh dan berkembang sesuai tridharma. Sini tridharma rumongso malu handerbeni, sikap merasa ikut memiliki. Lalu yang kedua ada ikut memelihara dan mempertahankan, dan yang terakhir ada terus menerus mawas diri atau mengawas diri. Dua, pengusaha. Di samping diakui hak-haknya sebagai pemilik modal, pengusaha mempunyai hak memperoleh laba. Mengembangkan usahanya juga berkewajiban meningkatkan kesejahteraan para pekerja dengan memberikan kesempatan memiliki saham perusahaan. Lalu memanusiakan manusia, yang artinya pekerja punya hati dan pikiran yang harus dihormati dan dihargai. Lalu ada pemerintah. Pemerintah ini mempunyai peran sebagai pelindung. Lalu ruang lingkup hubungan industrial. Yang pertama, ruang lingkup cangkupan. Prinsip di dalam hubungan industrial mencakup semua tempat bekerja, di mana para pekerja dan pengusaha bekerja sama dalam hubungan kerja untuk mencapai tujuan usaha. Lalu ruang lingkup masalah. Ruang lingkup masalah adalah keseluruhan yang berkaitan dengan pengusaha di dalam hubungan kerja, seperti syarat kerja, pengupahan, jaminan kerja, sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, organisasi pengusaha, keluh kesah perselisihan, cara membina keharmonisan hubungan kerja, pemecah masalah yang timbul dalam melaksanakan pekerjaan. Yang pertama ada lembaga kerjasama bipartit, yaitu lembaga yang dibentuk pada tingkat perusahaan atau unit produksi yang terdiri dari wakil pekerja dan wakil pengusaha. Lalu ada forum konsultasi, forum komunikasi, dan musyawarah. Yang kedua, lembaga kerjasama tripartit. Lembaga kerjasama seperti pekerja, pengusaha, pemerintah, lalu menyatukan persepsi, mengatasi ketenagakerjaan secara represif maupun preventif, hasilnya sebagai saran kepada pemerintah dalam merumuskan kebijaksanaan. Yang ketiga ada PKB, yaitu perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama. Lalu 4 ada lembaga peradilan. Di luar peradilan itu ada bipartit, mediator, konsiliator, arbiter. Di dalam pengadilan itu ada pengadilan hubungan industrial dan Mahkamah Agung. Yang kelima ada peraturan perundang-undangan. Yang keenam ada pendidikan hubungan industrial dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketujuh ada serikat pekerja atau buruh. Dan yang kedelapan ada organisasi pengusaha. Oke, mungkin itu aja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.